Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Maulani. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hari ini hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja membuat video pembelajaran di SMPN 1 Pemulihan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, alangkah baiknya kita berdoa pada KN. Silakan disiapkan teman-teman yang berdoa. Siap. Sebelum belajar, apakah baiknya kita benar dalam hati? Jangan mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu. Alat tulisnya, pulpen silakan disiapkan. Sebelumnya Bapak akan cek dulu kehadiran. Seperti tadi silakan kita hadir. Siapa yang hadir? Tema apa? Sakit. Siti. Alfa. Siti apa? Tema sakit. Tema sakit kenapa? Lalu tuh Bapak. Baik, dilihat sudah hadir cuma 2 orang, Siti dan Rema. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, kita akan lanjutkan materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Materi pada pertemuan sebelumnya yaitu membahas tentang pembuatan teks puisi. Apa yang disebut sebagai teks puisi? Puisi merupakan salah satu hasil karya puisi itu adalah mengungkapkan, ya, kebanyakan adalah mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan ke dalam suatu tulisan, dan jadilah suatu karya puisi. Di dalam puisi itu ada unsurnya. Ada berapa unsur dalam puisi? 6 atau 2? 2. 1 unsur fisik, 2 unsur batin. Yang disebut unsur fisik itu ada, baru ada. 1 imajinasi, kata konteks, bahasa, figuran, verifikasi, tipografi, dan tipografi. Sedangkan yang kedua adalah unsur batin. 1 ada tema, 2 rasa, 3 amanah. apa itu amanah? Setoran, siapa yang baca? Amanah. Pada puisi ada kata tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Ada pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Tadi pertama puisi itu adalah ungkapan kita. Berarti ungkapan itu ada pesan yang ingin disampaikan. Oleh siapa disampaikannya? Penyair atau pembuat atau penulis dari puisi tersebut. Hari ini kita akan belajar membuat puisi. Ini Bapak sudah siapkan materinya, yaitu teks menyusun teks puisi. Sebelumnya ini adalah kompetensi inti yang akan kita pelajari untuk 1 bab ini. Yang kedua ada kompetensi dasar, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam membentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Sebelumnya tadi kita sudah tahu ada 2. Jadi hari ini kita akan menyajikan gagasan, perasaan atau pendapat dalam bentuk
secara tulis maupun lisan. Kita ambil yang tulisannya. Kita akan secara berkelompok. Nah ini indikatornya menyusun teks puisi. Kedua, nanti akan mempresentasikan puisi yang telah disusun. Jadi kalian membuat puisi, setelah membuat lalu dipresentasikan. Di mana dipresentasikannya? Mau di mana ditampilkannya? Di kelompok Pak. Kelompok boleh, di kelas boleh, di sosial media boleh. Ya, di kelas boleh. Di sosial media pun sebetulnya boleh ya. Kita tinggal di share-share aja. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk hari ini yaitu melalui kegiatan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita ada proyek, jadi ada produknya dan metode mengamati objek. Nah, kalian nanti akan mengamati objek karena ini adalah per kelompok. Setiap orang memiliki gagasan. Jadi kita akan ambilnya tidak gagasan sendiri, tapi akan mengamati objek hasil pilihan dari tiap kelompok masing-masing. Dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan kreatif dan percaya diri. Itu aja. Lagi petunjuk pembelajaran. Nanti guru melalui media audiovisual menampilkan contoh-contoh teks puisi. Nanti Bapak akan menampilkan contoh teks puisi. Lalu tanya jawab. Kemudian ada diskusi dan presentasi. Baik, ini ada beberapa contoh puisi yang kalian bisa amati. Ya. Ini judulnya adalah Lingkungan yang Indah. Di sini ada background. Nah, gunanya nanti seperti yang tadi Bapak katakan bahwa dalam membuat teks puisi kita juga bisa mempresentasikan atau bisa ditayangkan di sosial media. Ya. Ini bisa dengan aksen-aksen yang bagus. Nah, ini ada lingkungan. Ada lagi contoh sajak pohon. Ini adalah hasil observasi. Kalau kalian observasi atau nanti mengamati lingkungan, maka akan menghasilkan puisi yang sesuai dengan apa hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Ya, di lingkungan juga sama, lingkungan sajak pohon. Berarti ini adalah mengamati pohon. Apa yang ingin disampaikan dari pohon tersebut? Apakah kegunaannya? Apakah secara visual yang dilihat? Atau hal yang lainnya? Misalkan hanya pohon jadi terbang nih, harusnya tidak. Berarti kita memberikan masukan kepada orang yang suka menebang pohon. Ya, sajak pohon. Ini ada lagi contoh puisi yang berjudul Curahan Hati Bumi. Ya. Kita yang video nanti pertama. Nah, kira-kira bisa tidak untuk membuat puisi dan ditampilkan di sosial media? Bisa, ya. Sosial media itu bisa status WA, bisa di Instagram, apalagi TikTok, bisa di Facebook, punya Facebook, punya Twitter, ya, menyampaikan puisi. Karena puisi itu pada hakikatnya adalah menyampaikan gagasan. Nanti kalian punya gagasan atau punya masukan kepada orang lain supaya orang lain mendengar, bisa dibuatkan sebuah puisi. Suka membuat status? Kata-katanya jelek atau bagus? Curahan hati atau mengisahkan orang lain? Suka curhat? Suka tidak curhatnya dibuat puisi? Nah, sekarang kita belajar bagaimana membuat curhatan itu dikemas menjadi suatu karya. Jadi seperti puisi.
Kita misalkan lihat sekolah nih kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kita ingin menyampaikan ke sekolah tapi malu. Bisa lewat puisi. Wah di sekolah misalkan kurang pohonnya, kita amati. Atau di sekolah tidak bangunannya pengennya seperti ini. Kita lihat bangunannya, kita tulis, kita sampaikan melalui puisi. Jadi bisa dipakai alat untuk menyampaikan gagasan kita kepada orang lain ataupun kepada lembaga sekolah dan lainnya. Jadi untuk kali ini kita sepakat akan membuat puisi mengamati lingkungan yang ada atau mengamati objek yang ada. Sebelumnya Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Sebelum dimulai, karena hari ini kita akan mengamati objek, nanti langkah pertama yang harus dilakukan apa? Kita akan mengamati sesuatu, berarti kita harus apa dulu yang pertama? Mencari objek. Berarti pertama itu mencari objek. Yang pertama adalah mencari objek. Mencari objek apa yang akan kalian amati dan akan kalian buatkan puisi. Kalau kita ingin membuat puisi pohon, berarti yang diamati adalah pohon. Ya seperti itu. Yang pertama, nanti kalian silakan diskusi dengan teman untuk mengamati atau mencari objek yang akan diamati. Yang kedua, setelah ada objek, apa yang akan kalian lakukan? Mengamati objek. Diamati. Ya. Setelah ada objek, kalau diamati, hasil pengamatannya ditulis. Ya. Jadi nanti hasil kalian, hasil pengamatan ditulis. Ditulis di LKPD masing-masing. Ini akan menjadi bahan kalian membuat puisi. Ini itu bahan. Segala sesuatu juga harus ada bahan. Membuat apapun itu harus ada bahan. Nah, bahan puisi salah satunya adalah mencari objek. Lalu sebelum setelah diamati lalu ditulis. Nah itulah menjadi bahan sebagai kita pembuatan puisi. Setelah ada bahan lalu kan diolah, ya. Nanti pengolahannya kita akan dilanjut kepada pertemuan yang akan datang. Hari ini silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya, diskusikan objek apa yang akan diamati dan dijadikan bahan sebagai bahan pembuatan puisi. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengamati objek atau untuk mendiskusikan objek apa yang akan diamati. Ya, angin. Kalau angin berarti mengamati bagaimana? Angin objek tidak. Kita cari aja objek yang terlihat dulu aja. Tapi nanti kalau kita dulu, misalkan pilih objek gimana? Rumputnya atau pohon. Nanti akan mengamati pohon. Lalu dituliskan. Sudah sepakat? Kalau sudah, silakan. Baik, karena tiap kelompok sudah berdiskusi dan menentukan objek. Nah, kalau satu tadi objeknya itu adalah pohon. Kalau dua, perusahaan. Kalau tiga, bunga. Karena kalian sudah mengamati objek, sudah menentukan objek, sekarang adalah waktunya mengamati objek yang sudah dipilih tadi, lalu tuliskan di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, jadi jelas. Itu sekarang adalah untuk mengamati objek, lalu tuliskan apapun yang kalian hasilkan dari pengamatan itu, entah berupa visual
betul. Nanti tujuannya apa? Setelah mengamati itu ya, mau menyampaikan, mau menjelaskan pohonnya, atau mau menjelaskan hal yang lainnya. Tidak apa-apa ini pohon ditebang, harusnya tidak boleh. Oh ini perpus, mau menjelaskan apa? Suasananya ternyata enak, atau sarananya bagaimana, bagus atau tidak. Itu bisa menjadi bahan masukan kepada sekolah untuk dijadikan bahan koreksi juga ya. Jelas? Oke, karena semuanya sudah, Bapak kira kita saatnya untuk keluar dan mengamati objek yang sudah disepakati. Silakan untuk mengambil LKPD-nya dan keluar untuk mengamati objek yang sudah kita. Ya, Bapak kasih waktu 30 menit, nanti kumpul lagi di sini. Kita presentasikan hasil pengamatan setiap kelompok masing. Ya, silakan. Tinggal ditulis yang hasil amati, jadi jangan dulu dibuat puisi. Jadi Pak, jadi bunganya merah. Ya seperti itu. Jadi apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat, langsung ditulis. Daunnya hijau, warna merah. Sesuai apa yang akan disampaikan. Kalau disampaikannya visual, boleh. Keadaannya. Seperti itu. Ngerti, Mas gerak. Dilihat. Boleh dihitung jumlahnya, boleh dilihat keadaan daunnya, mau dibuat penilaian boleh. Jadi apa yang hasil diamati ini nanti sampaikan aja. Jadi jangan dulu dibuat puisi. Cuman apa yang kita lihat sekarang kita amati, tuliskan. Keadaan perpusnya seperti apa? Lalu tuliskan di sini. Bisa menilai keadaan raknya boleh, keadaan bukunya seperti apa, ya? Atau suasana. Ini apa yang dilihat, lalu tuliskan. Silakan tuliskan. Silakan pilih dulu pohonnya yang mana. Ya Pak. Itu boleh, yang ini boleh. Amati, lalu tuliskan. Jangan dulu dibuatkan puisi. Cuma tuliskan, nanti pengamatan dari pohonnya. Mau apa yang disampaikan? Keadaan pohonnya atau mau menyampaikan akibat dari pemeliharaan pohonnya? Atau boleh kau tuliskan manfaat pohonnya apa, seperti apa boleh? Oh ternyata di sini nih pohon jadi teduh. Atau dengan adanya pohon ini jadi enak di sekolah itu boleh. Silakan tulisnya langsung. Dibuat puisinya. Ya silakan tulis, silakan amati sama-sama, nanti hasil pengamatan masing-masing ditulis di LKPD ya. Boleh suasananya bagaimana yang dirasakan, boleh keliling-keliling dulu, silakan per orang. Sangat teduh dan adem. Mana? Seluruh kelompok sudah hadir? Sudah. Kelompok satu? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Tiga. Hal yang tadi kalian lakukan itu adalah proses mengamati objek. Sudah diamati? Sudah. Sudah dituliskan? Sudah. Sudah dibuat puisi? Belum. Kenapa belum? Baru bahan. Baru pencarian bahan untuk dijadikan sebuah puisi. Ya, jadi hanya melihat. Ini tahapan pertama itu, tahapan awal itu, tahapan yang paling mudah. Kalian cuma mengamati dan ditulis.
Ya. Sudah diamati kelompok A? Sudah. Apa susahnya dalam pengamatan? Tidak ada. Kelompok 2? Ada kesusahan tidak dalam mengamatinya? Tidak. Kenapa tidak? Cuma ditulis ya. Kelompok 3? Ada kesusahan? Tidak ya, karena kita hanya mengamati. Mungkin ada beberapa hal yang sulit. Itu adalah dengan perbedaan keinginan. Kita ingin menyampaikan apa, ternyata tidak. Seperti kelompok 3 tadi ingin membuat puisi tentang bunga mawar, tapi sekolah tidak ada. Itu mungkin kalau di sekolah kekurangan objek. Ya, inginnya mawar, jadinya bunga yang ada di sekolah. Kalau kelompok ini apa maksudnya tidak ada ya? Cuma melihat mungkin bingung apakah ini mau bukunya, apakah ini mau rapnya atau apa. Baik, karena semuanya sudah, kita coba akan presentasikan atau kita bacakan hasil pengamatan tiap kelompok. Cuma dibaca. Ini tidak ada kritik ataupun masukan, karena baru bahan. Baru bahan itu apa yang sudah kalian dapat, apa yang sudah kalian temukan ditulis. Ya, jadi semua insya Allah itu betul, tidak ada salah. Kecuali kalau kita mengamati pohon yang ditulis perpustakaan bunga. Boleh, di pohon ada bunga tidak? Tidak. Ada. Ada. Jadi yang diamati pohon, yang dituliskan adalah perpustakaan. Itu yang mungkin tidak mungkin ya, karena ini hasil pengamatan. Baik, untuk hasil pengamatan silakan dibacakan dari mulai kelompok 1. Berdiri saja saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan presentasi tentang pohon. Suatu hari kelompok 1 sedang mengamati pohon di belakang kelas. Suasana bawah pohon sangat sejuk. Kami melihat banyak burung yang hinggap di pohon tersebut. Ada juga ulat bulu yang sangat lucu. Daunnya berwarna hijau. Ada juga daun yang sudah kering, warnanya coklat. Manfaat ada pohon di belakang kelas yaitu untuk mencegah longsor dan memperindah belakang kelas. Setelah itu kami selesai mengamati dan kembali ke dalam kelas. Sekian presentasi dari pengamatan kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 1 tadi mengamati pohon. Tapi apa yang dituliskan oleh kelompok 1 selain pohonnya? Apa? Siapa yang mendengarkan? Suasana. Terus apa lagi? Ada ekosistem, ada hewan yang hidup di pohon tersebut. Lalu ada manfaatnya. Jadi bisa yang dilihat itu bukan cuma oleh visual pohonnya saja, juga ada suasana yang dirasakan setelah kita melakukan observasi. Bagus ya untuk kelompok 1, silakan untuk kelompok 2 membacakan hasil pengamatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tania, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil pengamatan tadi di perpustakaan. Di perpustakaan, buku-buku di dalam rak tidak tersusun rapi. Suasana di perpustakaan cukup nyaman. Rak-rak yang penuh debu dan banyak sarang laba-laba dan juga terdapat meja untuk siswa-siswa membaca. Di dalam perpustakaan tersebut banyak buku-buku yang sangat menarik seperti dongeng cerita, sejarah, dan buku pelajaran. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menuliskan hasil pengamatannya. Salah satunya adalah keadaan apa? Raknya, terus Buku-bukunya. apalagi? Suasananya ya. Nah, nanti dari hasil itu akan jadi seperti apa? Mungkinkah suasana yang akan dimunculkan ataupun buku-bukunya
dan rapat-rapatnya yang akan muncul pada puisi yang akan kelompok 2 buat. Baik, silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kani Abdirani. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan. Tadi saya keluar bersama kelompok 3 mengamati bunga. Daun yang hijau bunganya merah, karena angin bunganya bergerak. Dalam satu tangkai bunga dapat daun, bijinya berwarna hijau di atas gerak. Bunganya sederhana namun mewah. Sayangnya bunga itu banyak orang yang memetik bunganya dan dulu sehingga tidak ada bunganya sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, setelah kita presentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3, hasil dari pengamatan itu disimpan untuk minggu depan. Kita akan melanjutkan pada tahap selanjutnya ya. Karena tahap sekarang itu baru mengamati. Tadi mencari objek sudah ya. Kedua lalu Hasil hasil ditulis. Nah, untuk minggu depan kita akan menuju ke tahap ketiga. Apa tahap ketiga? buat hasil pengamatan tersebut menjadi sebuah puisi yang bagus. Membuat pengamatan tersebut menjadi sebuah puisi. Dalam membuat puisi itu ada nanti adalah pemilihan kali-kalinya ya, diksi-diksinya yang disesuaikan dengan unsur puisi ya. Kita ada unsur-unsur sesuaikan dengan unsur Puisi. Itu hanya bahan. Dari bahan nanti apa yang ingin kalian ungkapkan tentang perpus, tentang bunga ataupun tentang pohon, ungkapkanlah ke dalam bentuk tulisan puisi yang baik dan sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Terus ada amanah, apalagi unsur itu amanah. Rasa, Ada rasanya, ada tema, ada temanya itu lingkungan, ya. Lalu ada amanah, nada, rasa, tema ya. Dia ada tema. Temanya itu sudah jelas. Kita temanya lingkungan karena mengamati objek yang ada di lingkungan. Untuk hari ini dari awal sampai tadi kita mengamati, apakah ada kendala atau kesusahan? tidak, Apakah mudah membuat puisi? mudah, Karena tinggal mencari objek. Siapa yang ingin merangkum kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi? Apa saja yang terlihat? Coba. Kalau satu? Iya. Kalau dua? Silakan. Tinggal sebutkan saja tahapannya. Pertama, yaitu bukan. Tadi dalam membuat puisi, hal pertama adalah yang kedua mengamati dan dituliskan. Dan yang ketiga membuat hasil. Ini untuk minggu depan. Jadi minggu pertama ini hanya mencari objek dan menuliskan hasil pengamatan. Itu ya untuk hari ini. Bapak rasa cukup sekian. Kita lanjut untuk minggu depan pada tahapan selanjutnya. Sebelum diakhiri, silakan alat tulisnya dirapikan, dimasukkan ke tas masing. Ini tahun depan dimasukkan KKPD-nya, jangan sampai hilang karena minggu depan KKPD-nya akan dipakai ya. Silakan dimasukkan ke tas dan dibawa oleh ketua kelompok atau persiapan. Baik, semuanya siap. KM, silakan untuk dipimpin berdoa. siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berisak.